Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Puspitasari dari kelas 11 Akuntansi 1. Berdirinya saya bermaksud ingin menjelaskan dari pengertian, tujuan, dan standar akuntansi pemerintahan untuk pemenuhan perbaikan nilai pada mata pelajaran lembaga akuntansi pemerintahan. Pengertian dari akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah aplikasi untuk mencatat keuangan negara oleh unit kerja tertentu. Salah satu ruang lingkup yang termuat dalam pencatatan pembukuan jenis ini yaitu catatan pelaksanaan anggaran milik seluruh unit pemerintah. Akuntansi pemerintahan adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh negara dalam mencatat anggaran finansial negara tersebut, yang nantinya akan dijadikan suatu patokan dalam menentukan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Menurut Refrison Baswir, akuntansi pemerintahan yaitu termasuk akuntansi untuk lembaga non-profit pada umumnya, merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro. Akuntansi sendiri memiliki tujuan yang penting dalam perkembangan suatu bisnis. Dalam akuntansi pemerintahan, hal ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Akuntabilitas. Adanya akuntansi pemerintah bertujuan agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amanat konstitusi. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 5 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memenuhi berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara tersebut. Hal ini terkait dengan amanat konstitusi di mana laporan keuangan harus dilaporkan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan. Kedua, tujuan manajerial. Akuntansi pada pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan dengan cara menyusun APBN dan strategi pembangunan lainnya guna melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam suatu negara. Negara diwajibkan untuk membuat anggaran dengan terencana dan tercatat sehingga program pemerintahan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Karena tujuan tersebut, maka dirancanglah akuntansi pemerintahan untuk dapat memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dari keluarnya anggaran finansial dalam suatu negara. Dengan akuntansi pemerintahan, maka data-data finansial dapat dilihat apakah uang tersebut digunakan secara baik atau tidak. Ketiga, tujuan pengawasan. Tujuan terakhir dalam tujuan pengawasan, ya akuntansi pemerintahan dirancang untuk mempermudah dalam proses pemeriksaan keuangan negara tersebut. Keberadaan akuntansi pada pemerintahan memudahkan dalam memeriksakan keuangan negara karena di dalamnya terdapat keterangan mengenai penggunaan anggaran negara. Dengan adanya pengawasan yang baik melalui akuntansi keuangan, maka akan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh unit-unit kerja tertentu. Selain itu, akuntansi pemerintahan juga dapat mengukur kebutuhan-kebutuhan negara yang dapat dijadikan pedoman untuk penerbitan anggaran-anggaran selanjutnya. Ketiga, standar akuntansi pemerintahan atau biasa disebut dengan SAP. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau biasa disebut PSAP. Dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip akuntansi untuk menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah. Adapun jenisnya terbagi atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKLPD.
Menurut standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan pokok dalam suatu negara yaitu meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Basis penerapan standar akuntansi pemerintahan terbagi dua, yaitu SAP berbasis kas. Salah satu basis akuntansi pada laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas yang berguna untuk melakukan pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada laporan realisasi anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penggunaan basis kas dalam laporan realisasi anggaran memiliki arti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Kedua, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintah yang mengikuti adanya pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Selain itu, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual juga mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang terdapat dalam APBN atau APBD. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diantaranya yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi pada pusat atau daerah yang wajib atau untuk menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, basis akrual untuk neraca selanjutnya berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dananya diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat terjadi suatu kondisi yang berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat uang kas dan setara kas diterima atau dibayar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.